Wah, bentar lagi sudah mau sinja nih, minggu depan. Wah, tapi kita masih corona. Jojo sedih. Biasanya waktu belum ada corona, Jojo dan keluarga bisa ketemu kesana kemari, ketemu keluarga besar. Tapi sekarang nggak bisa lagi, harus tetap di rumah. Gimana ya, mau kasih tahu sama keluarga, mau berkumpul. Ya. Wah, Jojo, kenapa sedih? Walaupun kita Sinja tahun ini tidak bisa kemana-mana, tapi kan kita masih ada keluarga di rumah. Iya Jojo, kan masih ada papa, ada mama, ada koko, dan juga ada kakek dan nenek. Iya, kita nikmati Sinja dengan keluarga di rumah saja, Jojo. Betul sekali Jojo. Iya, Jojo, jangan sedih. Kan sekarang kita bisa video call. Iya Jojo, kita bisa telepon saudara kita yang tidak serumah. Iya kan kek? Iya, jadi jangan sedih. Yang penting kalau kita mau sayang keluarga, bukan hanya di hari Sinja, Tapi setiap hari Jojo, kita harus sayang keluarga kita. Iya kan kek? betul Jojo. Jadi kita tetap bisa untuk menyatakan rasa sayang kita sama keluarga ya. Oke deh, puji Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat kembali beribadah bersama dengan Lause Sekali dan Lause Setio dan juga Lause. Setini. Oke, nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, Lause Karin sama Lause Tio tadi udah denger kan cerita tentang Jojo? Sudah dong, adik-adik sudah belum? Sudah pasti ya. Gimana sih Lause ceritanya itu menurut Lause? Kita bisa lihat ya kalau Jojo itu sedang akan merayakan Imlek kan adik-adik. Kira-kira apa ya perasaannya ya ketika biasanya bisa kemana-mana, kali ini kita nggak bisa kemana-mana. Mungkin ada sedihnya, tapi kita mau tetap bisa bersyukur ya Lause ya. Betul Lause. Karena kali ini Imleknya masih bisa kita rayakan bersama keluarga adik-adik. Jadi semoga adik-adik bisa merayakan perayaan Imlek ini bersama keluarga dan sayangilah keluarga adik-adik seperti Jojo. Betul banget Lause. Nah hari ini adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita, Lause mau undang semuanya untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mulai ibadah kita dengan doa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa, Lause yang akan pimpin ibadah kita dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Kiranya Engkau tolong kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir supaya ibadah boleh berlangsung dengan baik. Berkati Lause-Lause yang melayani dan juga berkati setiap kami sehingga kami boleh duduk tenang dan juga boleh fokus. Biarlah kiranya apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami dapat kami dengar dan kami lakukan di dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
Oke, nah adik-adik sebelum kita mulai langsung mau kita semua berdiri ya. Kita mau angkat satu pujian untuk memuji Tuhan. Pujian ini menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada ya Lausa ya. Yuk kita semua berdiri dan mau mengangkat satu lagu yang berjudul With Christ in the Festival. Ikuti gerakannya ya. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Langsung sini, kita ajak adik-adik main yuk. Ayo. Oke, jadi adik-adik begini cara mainnya. Nanti kalau adik-adik temukan lirik vessel, adik-adik boleh diam saja tapi tetap lakukan gerakannya ya. Sip, Lausa. Oke, hanya untuk lirik vessel ya. Oke. Siap? Ayo langsung. With Christ in the, you can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the, you can smile at the storm as we go sailing home. Gimana kalau sekarang kata home, Lausa? Bisa? Home? Oke, boleh ya adik-adik ikuti ya. Sekarang vessel dan home ya. Langsung Oke. ya. Oke. With Christ in the, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the, we can smile at the storm as we go sailing, 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 sailing. With Christ in the, we can smile at the storm as we go sailing. Oke. Gimana adik-adik? Di rumah semuanya bisa nggak? Tadi Bisa. Lausa ada salahnya sih satu, Lausa jujur. Ya. Langsung juga deg-degan takut salah adik-adik juga nggak? Tapi nggak apa-apa ya Lausa. Seenggaknya kita sama-sama memuji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu ada sama-sama kita. Bahkan di masa-masa kita sulit ya Lausa ya. Betul, Lausa. Dan sebelum adik-adik duduk, kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian juga. Lagunya mengajak kita untuk kita beritakan ke teman-teman atau orang-orang terdekat kita bahwa kita punya Tuhan yang sayang kita. Dan benar Lausa ya, Tuhan tidak pernah pergi kemana-mana. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita mau sama-sama pujikan satu pujian berjudul Get Up, Get Up, Get Up and Tell the World. Sama-sama berdiri ya adik-adik. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we can have eternal life. Get up, get up and tell the world. Every day in all that you say and do, there's a way to say that He loves you. Get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we can have eternal life. Get up, get up and tell the world. Every day in all that you say and do, there's a way to say that He loves you. Every day in all that you say and do, there's a way to say that He loves you. Get up, get up. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid
get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Oke, sekarang adik-adik semua boleh duduk. Boleh tarik nafasnya dulu. Sekarang sudah tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya Lause ya. Jadi Lause harap adik-adik semua boleh duduk dengan baik. Kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyiapkan hati kita bersama-sama nyanyikan satu pujian berjudul Firman-Mu Pelita Bagiku, bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi. Adik-adik boleh dalam posisi berdoa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, adik-adik, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya mau mendengar dan melakukan apa yang sudah kami dengar. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh jadi pelita bagi kaki kami. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelum Lause bercerita, Lause ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik yang menonton acara ini pernah berbohong? Ayo, yang jujur. Lause percaya setiap dari kita pasti pernah berbohong. Tapi Lause harap kita tidak keterusan untuk berbohong dan mengatakan yang tidak jujur kepada orang lain. Ya, kita minta kekuatan daripada Tuhan
supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengatakan hal-hal yang benar. Nah, hari ini Lao Tzu mau bercerita. Alkitab ada sepasang suami istri yang suami bernama Ananias dan istrinya bernama Safira. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Dan Pak Ananias, Ibu Safira juga banyak dikenal oleh jemaat mula-mula saat itu. Suatu hari Ananias berkeinginan untuk menjual sebidang tanah. Lalu Ananias memutuskan untuk menjual tanah miliknya. Dan setelah dia menjual tanah itu, sepengetahuan istrinya Safira, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan tanah yang dia jual. Suatu saat Ananias membawa sebagian hasil penjualan tanah itu lalu dibawa ke depan rasul-rasul. Ketika itu Petrus bertanya kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dipenuhi oleh kuasa iblis? Mengapa engkau merencanakan hal-hal yang tidak baik? Jikalau tanah ini tidak kamu jual, ini juga milikmu. Dan apabila tanah ini setelah kamu jual, maka perolehan uang ini pun menjadi hak dan kuasa daripada engkau sendiri. Mengapa engkau telah merencanakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan? Engkau bukan membohongi manusia, tetapi engkau telah mencobai Roh Kudus." Maka ketika itu, setelah Ananias mendengar perkataan Rasul Petrus, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut merasa sangat ketakutan. Dan beberapa orang-orang muda yang ada di sekitar ruangan tersebut lalu menghampiri mayat Ananias. Lalu dibungkuslah Ananias dengan kain, lalu dibawa keluar dan dikuburkan. Sungguh tragis kejadian ini, karena Ananias telah melakukan suatu hal yang fatal. Dia telah melakukan suatu hal yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Tetapi 3 jam kemudian, istrinya Safira datang ke tempat itu. Ya, mungkin istrinya ingin mencari suaminya Ananias. Tetapi dia tidak tahu sesungguhnya apa yang telah terjadi. Kemudian Safira ditanya oleh Rasul Petrus, "Safira, benarkah hasil penjualan dari tanah ini sejumlah yang dipersembahkan?" Maka Safira mengatakan, "Ya, benar." Rupanya Safira pun telah mengatakan sesuatu kebohongan, sesuatu yang tidak jujur. Dan Petrus langsung menegur Safira. "Kamu lihat di depan pintu, orang-orang yang berdiri di depan pintu yang baru saja menguburkan suamimu. Sebentar lagi dia pun akan mengusung kamu dan dikubur bersama suamimu." Maka setelah berkata demikian, tiba-tiba Safira rebah, jatuh di depan kaki Rasul Petrus. Kemudian beberapa anak muda pun datang menghampiri. Dia memeriksa. Wah, rupanya Safira pun sudah tidak bernyawa. Dan akhirnya
Safira dibungkus dengan kain kafan dan dibawa keluar dari ruangan itu. Lalu mereka menguburkan mayat Safira di samping kubur suaminya Ananias. Kejadian itu mengguncang semua jemaat yang mendengarkan serta menyaksikan kejadian itu. Mereka menjadi sangat ketakutan. Tetapi ketakutan itu tidak membawa dampak buruk. Justru dalam ketakutan itu mereka lebih menghormati Tuhan. Mereka lebih menghargai Tuhan. Dan mereka, dari pelajaran itu mereka tidak berani berbuat sembarangan. Adik-adik, melalui kisah cerita ini kita mulai belajar satu hal. Bahwa Tuhan tidak suka anak-anaknya berlaku tidak jujur. Tuhan tidak menyukai kita suka berkata yang bohong. Katakanlah kebenaran jika itu iya, tetapi kalau bukan katakan tidak. Karena mungkin kita Lause bisa membohong yang lain. Tetapi ingat, ada satu pribadi, yaitu Tuhan kita yang agung, yang hidup. Dia tahu perbuatan kita. Satu hal yang perlu Lause ingatkan buat kita semua, apabila ada di antara keluarga kita yang melakukan hal yang tidak jujur, maka kita yang tahu, kita harus mengingatkan mereka agar mereka berlaku jujur di hadapan Tuhan. Itu merupakan satu bukti bahwa kita mengasihi anggota keluarga kita, supaya keluarga kita tidak jatuh ke dalam dosa, kebohongan yang tidak Tuhan sukai. Mari adik-adik, melalui kisah Ananias dan Safira, kita boleh belajar untuk mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Dan kita boleh belajar senantiasa memegang kejujuran, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang jujur. Nah, pagi ini Lause mau membacakan satu ayat emas yang Lause kutip dari Amsal pasal 28 ayat 13 yang berbunyi demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat yang ke-13. Ayo adik-adik, apakah kita mau beruntung? Kita mau disayang? Mari kita bertekad di hadapan Tuhan agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dimampukan menjalankan firman Tuhan. Mari adik-adik semua, Lause akan mengajak kita semua tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan jikalau kami boleh belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur jikalau melalui firman Tuhan yang mengajarkan kami, melalui kisah daripada Ananias dan Safira, boleh menguatkan kami untuk boleh senantiasa menjaga sikap kami, tidak sembarangan berkata-kata, tidak sembarangan mengucapkan kata-kata yang tidak jujur, dan kami boleh menjauhkan dari segala kebohongan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, berkati setiap adik-adik sekolah minggu kami maupun Lause, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hari-hari depan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin kami serta memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan semua doa ini. Nah adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Samsuri.
ya. Dari firman kita belajar bahwa setiap dosa yang kita lakukan atau pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Nah, Tuhan itu menghukum setiap umatnya yang melakukan dosa. Nah, selain itu kita juga belajar untuk menjaga keluarga kita ya, supaya kita tidak tergoda untuk melakukan dosa. Kalau adik-adik di rumah punya papa, mama, adik-adik ataupun kakak-kakak, silakan adik-adik di rumah saling menyayangi mereka dan juga saling mengingatkan untuk tidak tergoda melakukan dosa. Dan kita sudah sampai di akhir dari ibadah kita ya adik-adik. Jadi sebelumnya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang adik-adik bisa persiapkan sekarang, lalu boleh dititipkan ke papa mama untuk dibawa ke gereja ketika sudah bergereja. Kita akan sama-sama nyanyikan satu pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyatakan pujian ini sekali lagi, kita bersama-sama diingatkan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, Lausa akan pimpin kita di dalam doa untuk doa persembahan sekaligus juga menutup ibadah kita hari ini. Mari sama-sama persiapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini kami masih sekali lagi diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk sama-sama beribadah. Sekarang tiba waktunya kami mau menutup ibadah kami. Kiranya Engkau tolong kami supaya setiap firman yang telah disampaikan boleh kami terima dan kami renungkan baik-baik di dalam hidup kami. Kami juga sudah memberikan sebagian dari yang kami punya. Biarlah kiranya apa yang telah kami berikan boleh menjadi berkat yang dapat digunakan bagi gereja-Mu Tuhan. Kami mau serahkan sepanjang sisa kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai hari ini, tapi ingat, kita masih ada pertemuan di Google Meet. Jangan lupa untuk ke kelasnya masing-masing. Kalau ada masalah untuk masuk, silahkan hubungi Lausanya supaya bisa dibantu untuk join ya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi minggu Minggu depan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.